Raffi Ahmad mengunjungi Habib Rizik Syihab, cucu Yuya dukun Fir'aun itu. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Yuya itu dukunnya Fir'aun katanya. Habib Rizik, kata orang ini adalah cucunya dukunnya Fir'aun. Hebat sekali ya, cucunya dukunnya Tuhan ya. Dukun dengan pasien itu kan berarti lebih hebat dukunnya ya. Pasien kan datang konsultasi minta tolong kepada dukun, biasanya kan lebih sakti dukun. Oh berarti lebih sakti dari Tuhannya itu. Luar biasa Habib Rizik ini ya. Cucunya Yuya dukunnya Fir'aun. Fir'aunnya aja masih kalah pak. Fir'aunnya jadi pasien karena dukunnya itu Yuya. Nah ini mungkin barokahnya berguru atau beristifat kepada siapa namanya itu sudah Bapak Dr. Sugeng Sugiharto ya, atau mungkin sudah ada sebelumnya yang mengatakan kalau Mbak Alawi itu cucunya Yuya dukunnya. Ada yang bilang dukunnya, ada yang bilang menantunya. Apa menantunya sekaligus dukun? Apa mungkin maksudnya pernah Fir'aun itu datang ke Yuya itu mau konsultasi, terus ngeliat anaknya kok cantik, mertuanya bukan menantunya, lihat anaknya kok cantik, dikawinin lah sama dia. Lantas mertuanya sekaligus jadi dukunnya atau apalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau disimak kontennya itu bicara tentang sesuai dengan judulnya ya, pertemuan dua sekte. Satunya sekte dukunnya Fir'aun, satunya sekte Ahmadiyah. Karena katanya itu kakeknya Raffi Ahmad ini adalah dari Pakistan, itu utusan dari Ahmadiyah, penganut Mirza Ghulam Ahmad atau siapa itu yang mengaku nabi itu. Sebetulnya bukan orang ini yang pertama kali bicara itu. Kalau kita cari di YouTube sudah ada penjelasan tentang kakeknya Raffi Ahmad itu siapa. Ya maksud saya begini, ya Raffi Ahmad jangan lagi kunjung-kunjung ke Ba'alawi lah ya. Nanti sekarang kakeknya, nanti kalau kunjung lagi neneknya dicari nanti. Kalau kunjungan lagi nanti kakeknya bininya itu siapa, Gigi ya. Nanti kalau berkunjung lagi jangan bahaya jangan kunjung ke Ba'alawi, kunjung ke pribumi saja, kunjung ke Terah Wali Songo saja, jangan ke Ba'alawi, nanti repot Raffi Ahmad repot, nanti kakeknya dicari-cari, nanti ketemu, kalau belum keren kakeknya lagi dicari lagi. Walaupun kita kadang repot ya kalau bicara leluhur ya. Kita sejak kapan jadi Islam kira-kira? Artinya kakek kita yang keberapa yang menjadi Islam? Kayaknya kalau kita benar-benar adalah orang pribumi Indonesia itu, ya entah dia suku Jawa atau suku mana itu, kayaknya itu ya mulai Islam kan setelah Islam masuk. Sebelumnya kan tidak mungkin Islam, entah kakek keberapa itu. Artinya kalau kita cari-cari ke leluhur ke atas, ya mungkin yang benar-benar Islam sampai Rasulullah itu ya keturunan Rasulullah, atau keturunan para sahabat itu yang Islamnya sejak bersama Rasulullah gitu. Kalau kita ya namanya sebelumnya kan belum datang Islamnya Pak, kan belum memeluk Islam. Taruhlah abad ke-7 Islam ada, abad ke-6 abad ke-7 Islam ada. Abad ke-6 abad ke-7 leluhur kita kan sudah ada di Indonesia ini. Nggak mungkin juga Islamnya masih di sana, belum sampai ke sini kan. Belum tahu bersahadat, mungkin masih benar masih menyembah pohon mungkin, atau menyembah animisme lah atau apa gitu, menyembah batu atau apa, sangat mungkin itu. Jadi kalau yang bersyahadat itu kakek kita yang keberapa? Kakek kalian itu yang keberapa yang sudah mulai bersyahadat itu? Ya kalau keturunan Rasul ya bersahadat semua Pak, dari mulai Rasulullah terus ke bawahnya sampai sekarang ya bersahadat semuanya. Jadi mungkin salah satu dari ciri ya kita tidak membandingkan ya. Keturunan Rasul itu adalah orang yang terjamin secara darahnya itu Muslim semua. Bapaknya Islam, kakeknya Islam, terus sampai Rasulullah. Apakah ada yang lain yang Islam juga sampai Rasulullah? Ya mungkin ada. Misalnya keturunannya Abu Bakar Siddiq ada, keturunan Sayyidina Umar ada. Dan itu suku Arab, suku Quraisy. Ya kalau kita bukan suku itu, oh berarti kita tidak pernah, leluhur kita tinggal di Arab, tidak pernah mendengarkan Islam langsung dari Rasulullah ketika Rasulullah masih berdakwah. 99% leluhur kita itu yang nggak Muslim.
Ya sejak kapan? Ya sejak kapan mulai ada orang Islam di Indonesia? Ya sejak Islam datang. Itu kan sementara orang Indonesia ini sudah ada penduduknya itu sudah sejak kapan? Leluhur-leluhur kita ada di sini kan sejak kapan? Mungkin itu ya yang sedikit make sense itu. Kenapa keturunan Rasulullah itu, ya saya tidak bicara Ba'alawi karena kata kalian kan Ba'alawi bukan. Kenapa keturunan Rasul itu menjadi apa bahasanya ya? Ya berbeda. Berbeda itu ya keturunan Rasul dengan bukan gitu. Karena mungkin keterjaminan bahwasanya leluhurnya itu sampai Rasul itu adalah orang-orang yang beriman, bersyahadat gitu. Sementara kalau bukan seperti kita, apa jaminannya leluhur kita bersyahadat semua? Artinya darah dalam diri kita itu ada yang ya darahnya orang-orang yang mungkin makan babi, ya yang mungkin ya karena memang belum kenal Islam, ya mungkin nyembah pohon, ya tidak bersyahadat, tidak sholat, tidak tahu puasa. Karena bagaimanapun itu syariat Islam itu kan ada sejak Rasulullah, ada gitu. Syariat Islam yang kita kenal sekarang itu sholat 5 waktu lah, puasa dan sebagainya gitu kan. Jadi jangan kita ungkit-ungkit ke atas-atas, celaka kalau kita ungkit ke atas-atas. Ya kalau ungkit-ungkitan leluhur-leluhuran yang paling enak ya leluhur yang keturunan Rasulullah itu, yang paling enak itu. Yang keturunan sahabat itu. Kenapa? Karena jelas dia bapaknya jelas muslim, nggak ada tercemar keluarga atasnya itu tercemar dengan penyembah batu, nggak mungkin ada. Setidaknya sampai Rasulullah kan. Apalagi Rasulullah gitu ya, sampai ke Nabi Ibrahim itu semuanya orang-orang bersih. Kelihatan orangnya gitu, nggak ada yang nyembah batu, artinya tidak ada yang melenceng akidahnya. Nah kalau kita, waduh, baru berapa generasi kita mengenal Islam kan begitu ya. Jadi jangan bawa-bawa ini ya, atau untuk melindungi leluhur biar nggak dikorek-korek, jangan berkunjung ke Ba'alawi, kacau nanti ya, repot nanti kalau berkunjung ke Ba'alawi nanti kakek dicari-cari ini, ternyata kakeknya Ahmadiyah, ternyata kakeknya ini itu dan sebagainya, repot ya. Lagi pula nggak akan jadi sah juga walaupun Nabi Ahmad berkunjung kan. Walaupun semua menteri berkunjung, Prabowo berkunjung, nggak lalu jadi sah juga kan. Jangankan mereka, atau misalnya Prabowo mengatakan Ba'alawi sahih, nggak jadi sah juga kan kalau bagi Kiai Madudin kan. Kenapa? Walau aftal muftun, berstatus mufti saja seluruhnya memfatwakan tetap tidak sah kok. Apalagi hanya presiden yang tidak ada kaitannya dengan berfatwa. Apalagi masalah nasab. Jadi sebetulnya ini sudah nggak bicara sah nggak sahnya, ini bicara ke apa sebetulnya yang dibicarakan itu. Ya mungkin keanehan ya. Kalau kita bicara kewarasan sudah puas. Sekarang kita bicara keanehan ya, ketidakwarasan mungkin begitu gitu. Jadi jangan coba-coba berkunjung ke Ba'alawi kalau nggak mau kakeknya nanti di i'rab bahasanya itu. Ya. Karena Ba'alawi sendiri kakeknya sudah di i'rab. Ada yang ke Maimun Al-Qadda katanya. Ada yang ke atasnya lagi ke Yuya. Ya jangan-jangan atas-atasnya lagi ke suku Kalang itu yang sebelum Nabi Adam itu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi karena mereka kan bebas ya. Bisa jadi begitu, bukan keturunan Nabi Adam jangan-jangan. Ya. Sebelum Nabi Adam adanya. Suku Kalang apa itu? Katanya kiainya mereka itu.